pagi. Ya bikin lagi deh. Wah, ini salah kostum. Orange banget. Lupa mau bikin vlog malah pakai kostum warna begini. Ini baju bekas perusahaan yang dulu lah. Gue pernah kerja di sini. Cuman jarang dipakai. Sekali pakai yang cerah, menjadi cerah banget. Udah gitu maskernya ungu lagi. Berasa jadi apa ini? Kalau ngeliat warna baju begini ingat si Uncle Roger, apa si Nigel itu. Saya cuma mau bahas apa ya? Ya inilah kalau udah 2 minggu, seminggu lebih, kadang yang mau gue bahas juga basi, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga mencurahkan isi pikiran kan. Ada yang nonton syukur, nggak ada ya bodo amat. Yang YouTube tuh kita bikin buat ini kok, buat dokumentasi pribadi aja gitu. Nah, paling bahas ini apa namanya, menteri yang kena tangkap kasus korupsi. Ya pertama KKP dulu lah ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya masalahnya sama gitu, bahwa dia memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk keuntungan gitu kan. Kesalahannya adalah dia meminta si eksportir benih itu untuk gatel banget ya, salah baju kayaknya. Eksportir benih itu untuk pakai, semua eksportir benih pakai perusahaan dia untuk pengirimannya gitu kan. Itu yang salah sih, udah salah. Mau dibilang apa lagi? Tapi yang menarik si adalah perdebatan perlu enggaknya apa namanya, ekspor benih gitu, perlu legalisasi atau tidak. Karena ya gue pernah bilang udah lama dulu lah ya, waktu awal-awal pergantian sebelum kebijakan ini diberlakukan gitu ya. Menurut gue sih ekspor benih itu nggak perlu dilegalkan gitu. Justru itu kelebihannya Indonesia. Nah, cuman yang jadi alasan mereka untuk melegalkan ekspor benih adalah supaya transaksinya resmi dan bisa dicatat oleh negara gitu. Karena ternyata banyak sekali penyeludupan yang dilakukan karena tidak resmi gitu. Gue bilang malah biarin aja nggak resmi. Kenapa? Karena harganya jadi naik kalau nggak resmi kan, gitu. Tangkepin tuh yang nggak resmi. Jadi kalau memang dia tidak jadi gini. Pertama adalah alasan kenapa tidak perlu dilegalkan, karena itu adalah kekayaan alam Indonesia. Kenapa mereka melakukan negara lain melakukan impor benih lobster? Karena mereka nggak bisa bikin benih lobster. Mereka bisa membudidayakan lobster gitu. Mungkin maksudnya budidaya tuh dibesarin ya, pembesaran lobsternya mereka bisa mungkin gitu. Tapi bikin lobsternya beranak nggak bisa mereka. Bisanya di Indonesia.
Justru itu hebatnya Indonesia gitu, bisa bikin lobster beranak gitu kan. Kenapa anaknya dilempar keluar untuk dikembangbiakan? Kalau anaknya di luar dikembangbiakan terus balik ke Indonesia untuk kemudian dijual lagi lewat Indonesia, nggak apa-apa gitu. Asumsinya kayak lu punya anak, lu bikin anak di Indonesia gitu, terus lu sekolahin anak lu di luar negeri, balik ke Indonesia, terus lu suruh lagi kerja di luar negeri, duitnya balik ke Indonesia gitu, ya itu oke. Tapi kalau untuk dilempar ke luar negeri terus kemudian di sono digedein terus dijual dari sana, ya buat apa gitu kan. Emang yang harus dikembangkan oleh Kementerian Kelautan tuh harusnya adalah gimana caranya supaya pengembangbiakan si lobster ini, ya, peternakan lobster tuh ada di Indonesia gitu loh. Itu yang harus dikembangkan di Indonesia. Nah ini yang bukannya itu yang dikembangkan, malah malah diizinkan jual benih aja gitu. Ya orang kan gampang ya, suruh aja tuh lobster beranak terus itu. Mungkin lobster juga beranak capek terus terusan beranak mereka. Ada musim kawinnya kali. Nggak tahu juga ya, gue juga bukan keluarga lobster. Jadi ya gitu deh. Ya orang mau nyari gampangnya, sama kayak tambang gitu. Dulu tuh orang pada protes kenapa tambang harus bikin smelter gitu. Ya karena jual tanahnya aja udah untung. Buat apa bikin smelter? Buat tuh banyak banget tuh orang-orang tuh dulu nasabah gue yang komennya kayak gitu. Pengusaha tambang, buat apa bikin smelter mahal-mahal? Gue jual tambang aja udah untung gue gitu. Kayak gitu. Jadi ya ini pola pikir yang menurut gue aneh sih. Buat apa dilegalisir gitu, dilegalkan ekspor benih lobster? Justru yang harus dikembangkan itu adalah cara pembiakannya supaya bisa berkembang biak di Indonesia. Gitu. Itu yang pertama gitu ya, mengenai kenapa gue tidak setuju dengan legalisasinya ekspor benih lobster. Ekspor benur lah ya istilahnya sekarang. Yang kedua itu, dengan nggak resmi, maka kan harus diseludupkan kan. Penyeludupan itu harganya lebih mahal. Paling gampang analoginya kayak ganja aja gitu, atau obat-obat terlarang gitu. Kenapa barangnya tetap ada tuh di masyarakat, bukannya nggak ada, bukannya hilang dengan dilarang, tapi harganya jadi naik gitu. Nah lobster juga seperti itu, biarkan diseludupkan, maka harganya akan naik. Karena harganya naik, ya yang berhasil menjual akan kelihatan gede gitu untungnya gitu kan. Yang enggak ya sudah. Jadi gue sih merasa mending tidak dilegalkan aja supaya harganya naik gitu kan. Dan untuk menjaga supaya harganya stabil atau tetap naik, ya polisi harus bekerja untuk menangkap penyeludup itu gitu. Kalau yang nomor satu tadi sudah bisa diterapkan di Indonesia, pengembangbiakannya di Indonesia sudah bisa diterapkan, maka penyeludupan itu nggak akan terjadi lagi. Justru ngapain jual ke luar negeri? Di dalam negeri gue piara, gue ini untung gue bisa berapa puluh kali lipat, berapa ratus kali lipat. Memang susah sih kalau orang mikirnya gampang aja udah ya gimana ya, yang butuh bisnisnya nggak cuman 1-2 orang, tapi pemilik partai butuh bisnisnya juga. Jadi ya dia harus penuhi kebutuhan pemilik partai kali ya. Ya kan di situ ada ya beberapa perusahaan-perusahaan yang tiba-tiba muncul untuk menjual benih benur itu kan adalah lingkungan mereka juga gitu. Itu yang jadi masalahnya gitu. Terus itu yang kedua udah selesai di situ sih. Gak ada lagi, gak ada tambahan lagi, itu aja. Terus sekarang lanjut ke Kementerian Sosial. Aduh, itu lagi. Sejak Covid ada, begitu dikeluarkan bantuan-bantuan itu,
semua udah langsung pada tahu bahwa itulah sumber duit yang baru, bantuan-bantuan itu, ya kan? Banyak pekerjaan yang di stop, banyak pekerjaan yang ditunda gitu, pembangunan tertunda gitu, semua dialihkan kepada bantuan sosial. Ya duitnya ada di situ, bantuan sosial. Lu bayangin aja harga pengadaan beras atau pengadaan minyak gorengnya atau susu atau gula gitu, itu bisa 1,5 kali atau bahkan 2 kali dari harga toko retail gitu. Toko retail tuh kayak Indomaret, Alfamart gitu ya, 1,5 sampai 2 kali. Kayak waktu itu tuh gue pernah lihat daftar apa ya, susu apa gitu di Indomaret tuh harganya berapa ya, 12.000 apa 10.000 kalau nggak salah. Itu jualnya 14.000 gitu. Harga pengadaan 14.000 apa 15.000 ya, segitulah kira-kira. Artinya naiknya lu gede kan. Ya disitulah duitnya gitu. Gue juga bukannya gue ya gimana ya, karena kalau harga nggak dinaikin segitu nggak ada keuntungan yang didapat. Jadinya duit itu cuman muter di ya, karena kalau lu mau beli susu dengan harga segitu, lu harus belinya di toko retail itu, Indomaret, Alfamart gitu. Sedangkan orang-orang yang menyuplai ke kementerian itu kan harus untung dong. Gue udah beli di Indomaret misalkan 10.000, masa gue jual ke kementerian juga 10.000 kan, untung gue di mana? Kalau kementerian maunya belinya sesuai dengan harga Indomaret, dia akan belinya dari Indomaret gitu. Cuman Indomaret kan nggak mau urusan dokumen-dokumen itu ke pemerintahan gitu kan, pengadaan barang-barang ini gitu, nggak mau mereka. Nah orang-orang yang mau yang mau ini aja, yang mau ngurusin dokumen-dokumen itu aja, yang mau ke pemerintahan. Nah inilah kebutuhan keuntungan itu kan. Masalah nanti ada balik lagi ke orang-orang dalamnya ya silakan. Itu udah jadi rahasia umum sih sebenarnya. Itu banyak yang tahu kok. Kemarin ada satu nasabah gue di wilayah lain lah ya, di provinsi lain. Itu pengadaan ada dapat proyek Kementerian Sosial tuh nilainya hampir 200 miliar juga sih. Wah gila itu, kalau segede gitu kan, itu buat ngelayanin satu provinsi itu kan gede banget gitu. Nah itu Gus Dur pernah bilang itu kementerian mending dibubarin ya. Gue bilang sih mending dibubarin aja. Buat apa sih Kementerian Sosial? Buat ngurusin, sorry to say, panti asuhan atau panti jompo atau panti apalah itu. Kok kayaknya ini ya nggak menarik ya. Kalau di perusahaan tuh analoginya tuh Kementerian Sosial tuh kayak unit CSR gitu, company social responsibility gitu. Jadi kerjanya tuh cuman buang-buang uang, bagi-bagi duit aja. Tapi konsep CSR itu sekarang juga tidak hanya untuk buang-buang uang dan bagi-bagi duit dan ngasih makan gratis atau kunjungan panti sosial atau sekolahin, beasiswain anak gitu. Enggak sih. Kalaupun beasiswain anak itu ada ininya, ada apa namanya? Ada pengembaliannya gitu. Jadi ada
sekarang tuh banyak perusahaan yang nerapin CSR itu meminta CSR-nya itu ada hasil juga bagi mereka balik, kayak sekolahin anak gitu ya. Kalau anak ini lulus sampai kuliah, lulus sampai sarjana gitu, dia wajib untuk kerja di perusahaan itu lagi gitu. Ada yang bikin seperti itu, mungkin ikatan dinas sebentar ya, 2-3 tahun gitu aja. Ada CSR yang ngasih modal usaha gitu, tapi ngasihnya bukan digratisin gitu, tapi itu harus dikembalikan lagi. Jadi kenapa dikembalikan, dan mungkin dengan bunga yang kalaupun ada bunganya kecil banget gitu ya. Itu tujuannya untuk apa? Supaya dana ini bisa dipakai lagi buat perusahaan yang lain gitu. Kayak gitu. Jadi ada imbal balik yang nggak cuma bagi-bagi duit aja. Kalau Kementerian Sosial kan ya bener-bener kos banget gitu, buang-buang duit, bagi-bagi untuk ini, untuk kesejahteraan rakyat katanya, supaya rakyat nggak kelaparan. Tapi tetap tuh kelaparan, dan yang kenyang dia aja gitu. Ya semua juga tahu sih, Kementerian Sosial tuh isinya proyek untuk siapa aja gitu kan, ya pemilik partai lagi, ya kan. Ya disitulah proyeknya. Udahlah, itu mah udah pada tahu lah. Nah, satu yang menarik dari kasus Kementerian Sosial adalah ini orang Batak. Ya gue juga Batak gitu kan. Dan sampai di komunitas Batak tuh langsung membuat pernyataan gitu, kecewa, sedih dengan ini. Gue mah cuman baca begitu mah ya, kecewanya karena ketangkep kan, sedih karena ketangkep. Kalau nggak ketangkep kan lu nggak akan kecewa, nggak akan sedih gitu kan. Ya sampai segitunya gitu soal ininya dengan orang Batak. Karena walaupun dia orang Batak gitu ya, marga batu bara, tapi ya gue nggak tahu dia memberikan kontribusi apa ke tanah Batak sana kan. Ya mungkin sebelum jadi menteri udah kali ya gitu. Ini itu terus bahas apa ya kemarin tuh soal tuh gue tuh males bahas FPI itu, males gue. Komen gue cuman gini lah kalau soal yang terbaru soal FPI ya, masalah kasus penembakan. Pertama, ya 6 orang meninggal, gue turut berduka cita dengan itu gitu. Yang kedua, ini harus dibuktikan gitu, apakah memang versi siapa yang benar, versi polisi atau versi FPI gitu. Nah kalau versi polisi yang benar, ya FPI mesti minta maaf. Kalau versi FPI yang benar, ya polisi harus minta maaf, gitu aja gitu. Gue sih gitu aja. Cuman poinnya adalah sekarang kalau memang taat hukum ya harus muncul dan datang ketemu polisi gitu kan, untuk menjelaskan kasusnya, gitu aja sih. Kalau salah kenapa kabur gitu. Kalaupun takut hukum dipelintir, ya itu kan bukan satu hal yang, maksud gua bukan dosanya bukan di kita gitu loh. Kalau bawa agama kan ini ngomongin dosa nih, dosanya bukan di kita gitu kalau hukum dipelintir gitu dan kita dipersalahkan. Jadi kenapa mesti takut gitu, jalanin aja. Buat gue sih begitu ya.
semoga cepat beres lah masalah-masalah nggak penting ini. Menurut gua sih nggak penting sih ini. Ya salah negara juga tidak menyelesaikan masalah ini dengan cepat gitu dulu tuh. Mungkin memang seharusnya juga dilarang pulang itu orang kali harusnya, biar nggak bikin masalah kayak begini. Ya gitu deh, itu dulu kali ya. Ntar kalau ada lagi gue sambung deh.